Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton dalam video kali ini. Gue mau ngebahas tentang anime Dororo episode 8 dan 9. Karena saya terlambat mereview animenya, jadi saya akan langsung membuat reviewnya 2 episode sekaligus untuk mempercepat biar gak ketinggalan di episode yang baru nantinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe jika kalian menyukai video-video yang sudah gue buat ya. Yoshi. Oira to hanasu renshū da. Oke, langsung aja ke review kali ini. Awal mula kita akan mereview episode 8 dulu ya. Dan di awal episode 8 ini bisa terlihat ya, awal-awalnya ada sebuah desa yang dihinggapi awan-awan gelap yang banyak serpihan berterbangan dari awannya. Ada seorang kakek yang terlihat seperti kepala desanya itu bilang kalau itu adalah Noko Sarigumo, yang pastinya tentang monster juga ya, yang memakan orang-orang dari desa itu. Tapi di sini ceritanya disuruhnya itu malahan untuk mencari pengantin untuk dijadikan persembahan kepada si monster. Si Dororo dan Hyakkimaru itu pada saat lagi berjalan di tebing-tebing gunung dan terlihat si Dororo yang mencium bau yang tidak sedap. Ini dikarenakan daerah yang sedang mereka kunjungi adalah daerah sumber air panas, jadi pastinya banyak bau miasma yang tidak enak atau tidak dianjurkan untuk dihirup. Tapi kalau zaman dulu mah mana ngerti yang beginian, cuma tahu sumber air panas doang, udah enak buat mandi atau berendam, udah beres, tanpa menghiraukan ada baunya miasma tersebut. Nah, pada saat mereka lagi berjalan itu, mereka ada menemui rombongan orang yang sedang membawa pengantin. Dan ternyata pengantin itu dibawa untuk dijadikan persembahan kepada si monster untuk melindungi desa yang diserang asap hitam tadi. Mereka memberikan pengantin perempuan untuk menyelamatkan desa mereka sendiri. Karena kalau mereka tidak memberikan persembahan, orang-orang yang ada di desa itu akan dimakan atau menghilang. Ya pastinya dimakan oleh monster. Pengantin yang dijadikan persembahan sama warga desa itu tak ada kaitannya dengan seorang anak yang bertemu dengan si Dororo sebelumnya. Anak ini bernama Saru. Kalau kalian mengerti arti nama Jepang, Saru itu artinya adalah monyet atau kera. Jadi kayak nggak ngepas gitu untuk pakaian dengan nama dari karakternya itu. Kalau kalian perhatikan baik-baik, dia ini memakai kulit serigala untuk menutupi bagian atas badannya, seperti jaket gitu ya. Tapi namanya Saru, yang artinya monyet. Jadi kayak nggak ngepas gitu pada saat gue ngelihatnya. Tapi ya whatever lah, namanya juga cerita. Oira, Dororo. Saru ini awalnya adalah orang yang tinggal dekat desa yang terkena awan hitam, tapi dia diusir oleh penduduk setempat dikarenakan dia itu bukan warga desa asli situ. Dan ketika dia sedang terluka, dia diselamatkan oleh seorang gadis yang memberikan pertolongan ke si Saru ini. Ya, gadis itu adalah pengantin yang dijadikan persembahan untuk monster sebelumnya yang sudah kita lihat. Dan sudah ada percakapan antara si Saru dengan si gadis itu. Dia manggilnya kakak, tapi dia bukan kakak aslinya, hanya orang yang menyelamatkan si Saru ini. Makanya dipanggilnya kakak sama si Saru. Ketika melawan monster yang sudah muncul, si Hyakkimaru ini terlihat mengalami kendala ya kelihatannya ya. Karena di awan hitam itu sendirilah yang menjadi masalah. Bisa terlihat dari pandangan si Hyakkimaru yang awannya itu semuanya berwarna merah. Jadi dia pun tidak bisa mengetahui letak di mana monster itu sedang berjalan atau sedang menyerang dirinya. Nah, kita bisa melihat pas setelah pertarungan itu, Hyakkimaru ini selalu melempar batu. Pada awalnya pun gue berpikir kalau si Hyakkimaru ini lagi ngambek karena nggak bisa ngelawan monsternya dengan baik. Tapi ternyata ada arti lain atau maksud lain dari tindakan si Hyakkimaru ini. Secara cerdasnya, dia menggunakan panah pada saat melawan monster kelabang itu. Ternyata hal ini digunakan untuk mengetahui di mana letak monster itu sedang berjalan atau sedang menyergap dia. Yang bikin gue heran adalah ketika si Hyakkimaru ini pakai panah. Ini karakter belajar dari mana pakai panah? Tiba-tiba udah bisa aja pakai panah. Dari awal episode gue cuma lihat dia pakai pedang mulu kan. Kenapa tiba-tiba bisa pakai panah? Jenaka sekali nih karakter. Tapi pertarungan di episode ini selesai dengan cukup aktif dan cerita yang diberikan pun tidak terlalu berat. Di episode ini gue bilang tidak ada cerita yang berat, tapi aksinya cukup aktif dan kita bisa melihat kedekatan antara si Dororo dan Hyakkimaru ini bisa jadi lebih dekat. Itu membuat para penonton pun bisa lebih bonding momen dengan karakter menjadi lebih mendalam lagi. Karena di episode ini selanjutnya akan menjadi episode yang cukup suram karena cerita yang tentang masa lalunya si Dororo. Jadi bisa dibilang di episode kali ini penonton bisa lebih memperhatikan Dororo. Kalau kalian tidak sadar, screen time Dororo di episode ini lebih banyak daripada Hyakkimaru. Yang gue tangkap adalah karena studio sepertinya ingin menunjukkan pada penonton untuk fokus hanya ke si Dororo untuk episode kali ini. Ditambah lagi si Hyakkimaru yang mengeja nama si Dororo atau manggil nama si Dororo di ending episode kali ini. Puas banget pada saat gue mendengarnya.
Kita masuk ke episode 9. Dalam episode ini, gue mungkin karena sudah melihat banyak kesedihan dalam seri anime ini, jadi gue tidak merasakan sedih ketika melihat masa lalunya si Dororo, dan bisa dibilang cuma merasa prihatin saja atas apa yang sudah terjadi sama si Dororo. Lagi-lagi akibat zaman perang para penguasa zaman dulu yang berujung membuat rakyatnya yang kena imbasnya, atau yang kena gak enaknya ya rakyatnya, karena pertarungan yang gak guna dari para penguasa itu. Okka-chan. Di episode lalu kita sudah melihat si Hyakkimaru yang sudah mendapatkan hidungnya. Jadi sekarang ini dia sudah bisa merasakan bau atau wangi-wangian yang ada di sekitarnya. Di awal episode ini pun diperlihatkan si Hyakkimaru yang sedang mencium bunga di pinggir jalan dan terlihat meraba kepalanya si Dororo untuk mencium bau yang ada di rambutnya. Tapi setelah itulah Dororo tiba-tiba tumbang dan terkena demam dan diangkat sama si Hyakkimaru. Di adegan saat si Hyakkimaru ngebawa si Dororo, udah kayak karung beras ya, terlihat jenaka juga pada saat si Hyakkimaru itu ngegendong si Dororo. Tapi ya ada yang bikin gue takjub juga, dimana si Hyakkimaru lagi jalan dan bertemu dengan banyak orang di sepanjang perjalanannya. Dan si Hyakkimaru ini mencoba untuk berbicara dengan orang-orang yang lewat untuk membantunya. Sekata demi kata, dia mencoba untuk ngomong sama orang, apalagi pada saat dia lagi ngomong sama petani yang lagi beristirahat. Dororo, karada atsui. Ketika si Hyakkimaru dan Dororo sedang berteduh di bawah pohon, si Dororo ini sedang melihat bunga berwarna merah pekat. Kalau di sini sebutnya dengan bunga Manjusage. Kalau nama Indonya saya nggak tahu. Dan tiba-tiba ada wanita pengurus kuil yang sedang lewat dan membantu si Hyakkimaru untuk merawat Dororo yang sedang terkena demam. Okka-chan. Daijoubu, mada nemute inasai. Ketika si Dororo ini sedang dirawat oleh si wanita pengurus kuil, dia ada melihat lagi bunga merah itu, dan dia bilang kalau dia nggak suka sama warna bunga itu. Nah, seketika dia mencari Hyakkimaru kemana-mana dan ditahan sama si pengurus kuil. Di sini dia bilang takut untuk ditinggalkan sendiri lagi. Kode-kode sudah terlihat jelas dalam episode ini terletak pada bunga Manjusage yang berwarna merah pekat itu, di mana bunga ini memiliki arti yang mendalam pada cerita yang dibawakan kali ini. Manjusage wa suki ja ne. Otou-chan to Okka-chan omoidashimasu. Ketika Dororo sedang sakit, Dororo itu teringat dengan kejadian masa lalu pada saat orang tua Dororo masih hidup. Orang tua mereka adalah kelompok orang berang miskin yang menyerang para samurai, dan bisa terlihat nama kelompoknya adalah Hibukuro. Orang tua Dororo sendiri adalah ketua kelompok dari kelompok tersebut, di mana ayahnya menjadi bos untuk membantu orang-orang mereka agar bisa bertahan hidup di era perang yang sangat membuat orang-orang itu menderita. Mereka juga diceritakan desa awal mereka diserang dan dihancurkan oleh para samurai. Oleh karena itulah mereka menyerang balik para samurai yang gak punya otak itu. 虫みたいに殺されてみんなで作った村も焼かれちまったんじゃないか Tapi apalah cerita drama menyedihkan tanpa adanya pengkhianatan, apalagi orang terdekatnya. Di sini orang terdekat orang tua Dororo lah yang berkhianat dan berpaling kepada samurai untuk bisa hidup lebih baik daripada menjadi seperti ini. Dan dari situlah kehidupan Dororo yang pahit dan menyakitkan dimulai, karena keadaan Dororo yang masih kecil tapi sudah ditinggalkan oleh ayahnya, dan setelah ayahnya pun Dororo pun kehilangan ibunya di kumpulan bunga Manjusage. Okka-chan. 大丈夫だよ少し休めば Okka-chan. Jika kalian perhatikan baik-baik dari awal episode ini, kalian para penonton akan difokuskan ke arah bunga yang berwarna merah terang, karena warna terang inilah salah satu-satunya warna yang membuat para penonton itu fokus ke arah warnanya. Dibandingkan dengan visual warna dari karakter tempat yang lainnya, warna bunga dalam episode ini lebih terang daripada warna lainnya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh studio untuk lebih fokus ke arah bunga ini. Semua adegan yang dilakukan di masa lalunya si Dororo itu semuanya berwarna merah, dari api unggun hingga bunga. Kalau yang gue tangkap adalah cerita dengan visual merah ini melambangkan masa lalu yang suram dan dilema dari masa lalu karakter utama kita, si Dororo ini. Untuk cerita kali ini gue bisa bilang para penonton bisa digiring dengan baik dari segi visual dan cerita mengenai masa lalu Dororo kepada para penonton. Apalagi para penonton yang belum membaca atau menonton cerita original awal dari seri anime Dororo ini. Warna merah yang ada pada saat di cerita episode ini bisa dibilang membuat para penonton bisa lebih fokus dan bisa lebih mendalami cerita masa lalu yang dialami oleh si Dororo.
Di ending cerita juga sudah dipastikan kalau si Dororo ini adalah perempuan. Bagi kalian yang tidak percaya dan kaget kalau Dororo ini adalah perempuan, sudah dipastikan di sini bahwa Dororo itu adalah perempuan dari omongan si wanita penjaga kuil. Dan ketika Dororo itu ngomong sama si Hyakimaru di ending pun bisa terlihat malu-malu kucing si Dororo karena dikira si Hyakimaru itu udah tahu kalau dia itu perempuan, sudah tahu sebenarnya. Ya dia udah denger juga kan. Ending ditutup dengan adegan yang fresh setelah adegan masalah Dororo yang agak suram yang membuat simpati para penonton jadi lebih tinggi kepada karakter main heroine kita jadinya sekarang ini. 兄貴置いてかないでくれてありがとな。 Episode selanjutnya mungkin kita akan melihat pertarungan si Hyakimaru dengan bapak atau adeknya. Jadi setelah cerita di si Dororo, kita akan bisa melihat bapaknya yang gak punya otak itu untuk turun dari panggung mega kekaisaran pemegang kontrak bodoh iblis, yaitu untuk berhadapan mungkin juga tidak. Jadi mari kita nantikan aja episode selanjutnya. 3日ほど前、朝倉の密偵を追っていた組頭が何者かに襲われ深手を負いました。 Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget yang nonton video sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk memberitahuan video gue yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.